Hai Sobat DRV, jumpa lagi dengan saya Dr. Melisa, spesialis penyakit dalam. Hari ini kita akan membahas mengenai asam urat. Apakah penyakit rematik semuanya identik dengan asam urat? Mari kita bahas lebih lanjut. Penyakit rematik adalah peradangan sendi yang diakibatkan oleh berbagai macam penyebab. Salah satunya adalah penyakit degeneratif atau usia, kedua adalah penyakit autoimun, dan ketiga adalah penyakit peradangan yang disebabkan karena penyakit non-autoimun. Nah, sedangkan penyakit asam urat itu sendiri adalah peradangan pada sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam persendian, sehingga menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Nah, oleh sebab itu, tidak semua penyakit rematik itu harus dihubungkan dengan asam urat. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Asam urat yang berlebihan di dalam tubuh diakibatkan oleh metabolisme purin yang berlebihan. Nah, asam urat itu di dalam tubuh kita sangat dipengaruhi oleh fungsi ginjal yang baik dan juga metabolisme purin itu sendiri. Penyakit asam urat dapat terjadi pada laki-laki dan wanita. Walaupun laki-laki beresiko 10 kali lebih besar untuk menderita asam urat dibandingkan dengan wanita. Apabila wanita di usia yang produktif dan masih haid, biasanya masih terlindungi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen itu sendiri dapat meningkatkan pembuangan asam urat di ginjal, sehingga jarang sekali pada wanita usia produktif untuk menderita asam urat. Tapi pada wanita yang sudah menopause itu beresiko sama besarnya dengan laki-laki. Nah, laki-laki dan wanita dapat juga menderita asam urat apabila terdapat gangguan pada metabolisme purin atau gangguan pada pembuangan asam urat di ginjal. Penyakit asam urat dapat terjadi di semua usia yang disebabkan oleh kelebihan dari asam urat itu sendiri atau kelainan pada metabolisme purin. Nah, kelebihan dari produksi asam urat atau kelainan pada metabolisme purin itu dapat disebabkan oleh, pertama adalah penyakit genetik yang mengakibatkan kelainan pada enzim purin itu sendiri, kedua adalah cedera atau operasi, dan yang ketiga adalah makanan-makanan yang tinggi dengan asam urat. Sehingga pada penderita asam urat kita anjurkan untuk diet rendah purin. Nah, kedua adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pada pembuangan asam urat di ginjal. Gangguan pembuangan asam urat di ginjal itu disebabkan karena satu adalah gangguan dari ginjal itu sendiri, kedua adalah penyakit-penyakit atau komorbid, ketiga penggunaan obat-obatan. Apakah penyakit asam urat itu hanya menyerang sendi? Jawabannya tidak. Nah, nyeri, bengkak, dan kemerahan itu adalah manifestasi pada persendian. Itu adalah keluhan utama dari asam urat. Tapi ternyata asam urat itu jauh lebih berbahaya. Karena pertama, asam urat itu bisa menyebabkan penumpukan di ginjal yang menyebabkan nefropati urat atau gangguan fungsi ginjal. Kedua, dia bisa juga menyebabkan batuk saluran kemih. Yang ketiga, karena nyeri yang disebabkan oleh asam urat, biasanya pasien mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri jangka panjang, sehingga akan menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal itu sendiri. Dan yang terakhir adalah gangguan dari lambung karena yang disebabkan oleh iritasi yang disebabkan karena obat-obat anti nyeri yang dikonsumsi terus-menerus. Seperti yang kita ketahui bahwa obat-obat anti nyeri sifatnya akan meningkatkan asam dan menyebabkan iritasi pada lambung. Sehingga asam urat itu sendiri tidak akan hanya menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan, tapi ada komplikasi jangka panjang apabila asam urat itu diderita menahun. Mitos yang sering sekali salah diartikan pada penyakit asam urat adalah apakah sayuran hijau itu dapat meningkatkan asam urat? Jawabannya adalah tidak. Sayuran hijau itu tidak memiliki tinggi purin, sehingga bayam, kangkung, atau sayuran-sayuran hijau yang lain dapat dikonsumsi secara normal pada penderita asam urat. Yang tidak boleh dikonsumsi atau harus dihindari adalah makanan-makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, daging-daging merah, dan juga alkohol serta minuman-minuman yang terlalu manis. Sehingga penderita asam urat dapat mengkonsumsi sayur-sayuran atau bahkan tempe, tahu yang seperti yang selama ini dikhawatirkan karena kacang-kacangan dapat mencetuskan masa nyeri. Bagaimana dengan pengobatan untuk pada pasien-pasien asam urat? Nah, pertama, apabila terjadi nyeri, bengkak, dan kemerahan, kita bisa menempelkan pads dingin untuk meredakan nyerinya. Lalu yang kedua, kita bisa mengatur pola makan. Jadi yang dianjurkan adalah diet rendah purin. Untuk mengatur pola makan bukan hanya bisa menurunkan asam urat, melainkan juga bisa mengatasi obesitas dan juga hipertensi dan diabetes yang seringkali menyertai pada pasien-pasien asam urat.
Lalu yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan. Pertama, bisa diberikan obat anti nyeri. Tapi apabila nyeri dan bengkak kemerahan sudah reda, apabila sudah tidak nyeri lagi, obat anti nyeri itu harus segera dihentikan karena obat anti nyeri tidak bisa dipergunakan untuk jangka panjang atau menahun. Kedua adalah obat untuk menurunkan asam urat itu sendiri. Jadi ada obat-obatan seperti allopurinol atau feburekstad yang bisa menurunkan asam urat, itu harus digunakan sebagai jangka panjang untuk menjaga agar kadar asam urat itu dijaga di bawah 6. Jangan khawatir untuk menggunakan obat penurun asam urat dalam jangka waktu yang panjang karena obat asam urat itu tidak mengganggu ginjal. Sedangkan asam urat yang tinggi itu dapat mengganggu ginjal dan memperburuk kondisi ginjal itu sendiri. Kunci mencegah komplikasi dari asam urat adalah kita harus menjaga agar kadar asam urat itu di bawah 6 dengan cara minum obat penurun asam urat, allopurinol atau feburekstad. Dan juga kita melakukan perubahan gaya hidup dengan cara diet rendah purin dan juga banyak berolahraga, konsumsi buah dan cairan yang cukup, dan juga mengkonsultasikan kepada dokter pribadinya sehingga akan dicek secara berkala fungsi ginjalnya. Jangan sampai terjadi gangguan fungsi ginjal atau malah sudah terbentuknya batu dari saluran kencingnya. Nah, baiklah Sobat BRV, demikian pembahasan mengenai asam urat. Jadi jangan salah lagi mengartikan bahwa semua penyakit rematik itu disebabkan oleh asam urat, karena penyakit rematik itu banyak sekali penyebab lain yang kita harus cari tahu. Baiklah, jangan khawatir apabila terjadi peradangan pada sendi, segera konsultasikan ke dokter supaya bisa dicari tahu penyebabnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.